Kemudian yang ketiga tamyiz. Tamyiz itu usia anak yang biasanya 7 tahun. Mumayyiz. Mumayyiz artinya dia sudah bisa membedakan mana baik, mana buruk, mana bahaya, mana tidak. Itu mumayyiz. Dan biasanya anak yang mumayyiz itu kalau diajak ngomong sudah nyambung. Ya. Kalau anak 5 tahun, 6 tahun biasanya belum nyambung ya. Kita ajak ngomong, dia cerita kemana, ya nggak nyambung. Nah, ini belum mumayyiz. Kalau mumayyiz sudah nyambung diajak bicara, sudah tahu arah pembicaraan kemana, sudah tahu yang lagi dibahas masalah apa, gitu ya. Itu biasanya anak 7 tahun. Nah, baru sah. Kemudian jemaah rahimani wa rahimakumullah, taharah ini tadi kita sudah bahas, suci dari hadas, baik dari hadas kecil apalagi hadas besar. Ya. La yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah tidak terima salat di antara kalian yang berhadas sampai dia berwudu. Berarti itu hadas kecil. Kalau hadas besar sampai dia mandi. Ya. Sama seperti dalam Al-Quran, fa'tazilun nisa fil mahil, jauhi istri yang sedang haid, wala taqrabuhunna hatta yathurna. Jangan dekati istri sampai mereka taharah. Dekati istri itu maksudnya jangan digauli, jangan dijima. Bahasa Al-Quran itu bahasa yang tidak vulgar, gitu ya. Dan itulah etika. Iya. Dalam berbicara, dalam penulisan, menghindari kalimat-kalimat yang vulgar. Ya, seperti dalam ayat yang lain, jima disebut dengan menyentuh perempuan, gitu kan? Aula mastumun nisa, menyentuh istri. Ya, menyentuh istri. Sama seperti Maryam ketika didatangi oleh malaikat Jibril dalam wujud laki-laki, sampai Maryam ketakutan, kok ada laki-laki asing. Ternyata Jibril mengabarkan bahwa Maryam akan hamil, mengandung seorang anak. Apa kata Maryam? Bagaimana mungkin saya bisa hamil? Walam yamsasni bashar. Sedangkan saya nggak pernah disentuh laki-laki. Nah, disentuh itu maksudnya apa? Digauli. Nah, jadi kalau orang beranggapan, oh ini ayat dalil menyentuh perempuan itu membatalkan wudu, gitu ya. Padahal yang masuk menyentuh adalah jima, itu yang membatalkan. Jelas bukan cuma wudu, karena dia harus mandi. Nah, dalam ayat tadi, wanita yang haid kata Allah jangan didekati, maksudnya jangan digauli. Iya. Bukan berarti nggak boleh dekat-dekat sama istri yang haid, boleh. Iya. Jangan seperti orang Yahudi dan orang-orang jahiliyah, kalau istri lagi haid, wah betul-betul dijauhi, udah dianggap kayak budak. Iya, nggak apa-apa. Bahkan bercumbu dengan istri yang haid pun boleh. Sampai kata Nabi SAW, isna'u kulla syai' illa nikah. Silakan kamu lakukan terhadap istrimu yang haid apapun kecuali nikah. Nikah itu juga bahasa lain dari jima. Ya. Bukan berarti kalau perempuan lagi haid nggak boleh dinikahi. Kan ada pendapat bilang gitu. Kamu lagi haid, nggak boleh nikah. Ini dalilnya hadis Nabi. Padahal yang dimaksud nikah adalah apa? Jima. Nah, jadi jamaah rahimani wa rahimakumullah, Allah berfirman apa? Fala taqrabuhunna hatta yathurna, wa la taqrabuhunna hatta yathurna. Jangan dekati mereka sampai mereka taharah. Apa taharahnya perempuan yang haid? Mandi, begitu ya, mandi. Nah, jadi gimana kalau ada orang ada kewajiban mandi junub karena hubungan atau karena mimpi basah, terus dia lupa mandi, bersolat, maka jawabannya gimana? Salatnya nggak sah. Harus dia ulangi setelah dia mandi janabah. Walaupun sudah keluar waktu, ya. Nah,
Sholat subuh dalam keadaan belum mandi junub, tapi udah wudhunya sempurna, bagus gitu ya. Ikut sholat berjamaah, terus berangkat kerja, ngantor. Begitu di kantor, teleponan sama istri, gimana ya? Yang udah bangun, udah sarapan, diingetin. Tadi kamu udah mandi belum? Astagfirullah, iya ya belum mandi. Buru-buru sih tadi, kesiangan. Nah ini gimana? Ulangi, sholat subuhnya. Kenapa? Karena syarat-syaratnya salat adalah taharah, yaitu bersuci dari hadas. Hadza siratun mustaqim.